Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yaitu Dr. Abdul Halim MAG. Kemudian Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, ya, Pak Dr. Masian M.Sam MAG. Kemudian Pak Wadek Bidang Kepegawaian Pak Dr. Edi Kusnadi, dan juga Bapak Wadek Bidang Kemahasiswaan, ya, Dr. Id Munir, ya, serta segenap peserta webinar Dinamika Studi Hadis di Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menyelenggarakan berbagai macam aktivitas meskipun masih melalui media online, ya, di dalam jaringan. Namun tentu hal ini tidak mengurangi nilai, ya, keilmuan kita, keberkahannya dan juga efektivitasnya dalam hal transfer keilmuan antar sesama kita. Baik, topik besar webinar kali ini disediakan oleh panitia, yaitu bertajuk Dinamika Studi Hadis di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan dinamika itu sendiri, yaitu perjalanan, ya, perubahan atau seputar perjalanan yang luar biasa dari studi hadis di Indonesia yang tadi sudah diawali oleh Bapak Dekan, ya, terkait dengan bagaimana sejarah studi hadis di Indonesia ini, ya, mulai masuk ke perguruan tinggi, bahkan sebelum masuk perguruan tinggi kemudian mengalami pelembagaan atau institusionalisasi di perguruan tinggi dan juga di madrasah atau di pesantren dan lembaga-lembaga lainnya, hingga kemudian perkembangan terkini, dan tentu masih jauh lagi nanti kita akan mengawal dinamika studi hadis di negeri kita tercinta ini. Mungkin untuk biar lebih mudah tergambar, saya akan meng-share, ya, materi, ya, sepintas terkait dengan hal itu. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa kita dalam mengkaji hadis Nabi, tentu yang menjadi objek kajian kita itu pada prinsipnya adalah Nabi dan seputar Nabi. Tapi bukan Nabi dalam dari aspek fisiknya, bukan Nabi dari aspek lebih spesifik kepada kesejarahan hidupnya, yang mana itu menjadi cakupan kajian sirah nabawiyah. Dan tentunya yang dimaksud sebagai objek studi hadis di sini adalah Nabi dan ajarannya, atau lebih spesifik lagi Nabi dan sabda-sabdanya. Nah, oleh karena itu kita selalu pertama kali mengenal hadis itu didefinisikan dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga di sini spesifik sekali melalui definisi itu bahwa objek yang dikaji dalam studi hadis pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Namun di sana ada pembatasan lagi, yaitu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, ya, sifat, atau keinginan Nabi dan sejenisnya. Tidak berkaitan dengan misalnya benda-bendanya Nabi. Kita belakangan ini sering mendengar ada berita misalnya atau event-event di mana kita memuliakan rambut Nabi, baju Nabi, sandal atau terompah Nabi, cincin Nabi, pedang Nabi, dan lain sebagainya, yang
entah itu asli atau tidak, yang jelas ini seringkali dipromosikan di mana-mana. Kalaupun itu asli, adalah betul-betul benda-benda yang dulunya dimiliki oleh Nabi dan digunakan oleh Nabi, benda-benda tersebut tidak bisa kita sebut sebagai hadis tentunya, meskipun itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, karena yang disebut sebagai hadis tadi adalah ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au hammin. Nah, itu semua adalah pembatasan-pembatasan dalam studi hadis konvensional yang selama ini kita kenali. Nah, di sini kemudian para ulama dalam rangka menyusun metodologi studi hadis, mereka kemudian merumuskan satu formula bahwa yang bisa diterima sebagai objek studi hadis itu adalah sanad dan matan. Artinya ketika satu hal yang disandarkan kepada Rasulullah, ucapan Rasul misalnya, atau perbuatan Rasul disandarkan kepada beliau, ini bisa kita kaji sebagai objek kajian hadis kalau kemudian hal itu memiliki sanad dan juga matan. Artinya ketika satu hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu tidak memiliki sanad, maka biasanya tidak menjadi objek studi hadis, meskipun hal itu juga masih ada hubungannya dengan hadis Nabi. Namun sebagai objek penelitian, dalam hal ini penelitian normatif, tentunya hal itu belum bisa diterima dalam studi hadis konvensional. Ini yang menjadi objek studi hadis yang paling umum kita lakukan. Kemudian dalam studi hadis kita juga biasa melakukan kajian tentang pemaknaan hadis, lebih spesifik dari kajian matan. Nah, jika sanad dan matan umumnya dikaji dari segi kritiknya, otentisitasnya, maka kali ini dikaji dari segi pemaknaannya, entah itu melalui analisis konten, melalui studi hadis tahlili, atau studi hadis maudhu'i, atau studi hadis muqaran dan lain sebagainya. Namun pemaknaan ini kebanyakan itu masih bersifat tadi yang disebut dengan normatif dan filosofis, karena memang terkait dengan bagaimana menggali ajaran dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis itu sendiri. Ini yang umum sekali dilakukan dalam studi hadis di kalangan umat Islam. Kemudian tidak kalah ramainya dari diskusi dua tadi itu juga ada diskusi hadis terkait dengan otoritasnya atau kehujahannya. Nah, ini juga muncul sejak pertama kali hadis, bahkan sebelum hadis dibukukan, diskusi terkait dengan kehujahan ini sudah mengemuka, sudah menjadi arus utama dalam diskusinya para ulama hadis. Misalnya kita kenal dengan tokohnya yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian beliau digelari sebagai Nasirus Sunnah atau pahlawan sunnah, penolong sunnah yang menyelamatkan sunnah dari gerakan ingkar terhadap kehujahan hadis Nabi. Nah, ini terkait dengan otoritas hadis sebagai otoritas. Kemudian hadis juga seringkali dikaji sebagai sumber ajaran dan juga sumber nilai. Nah, ini menjadi lebih banyak dilakukan dalam studi hadis yang sifatnya non formal atau informal. Misalnya di majelis taklim atau di kajian hadis di keluarga-keluarga muslim. Nah, ini umumnya lebih pada bagaimana menggali atau menjadikan hadis itu sebagai sumber ajaran dan juga sebagai sumber nilai, tidak diposisikan sebagai sebuah objek penelitian misalnya. Kemudian hadis juga dijadikan sebagai alat bantu studi keilmuan lain. Misalnya dalam ilmu tafsir kita mengenal ada tafsir bil ma'tsur, bahkan hingga hari ini tafsir bil ma'tsur masih dalam ulumul Quran atau ulumul tafsir masih diposisikan sebagai tafsir yang paling otoritatif minimal menurut umat Islam itu sendiri. Meskipun nanti ada perdebatan panjang di sana. Namun disinilah hadis diposisikan sebagai alat bantu dalam studi keilmuan lain, dan keilmuan-keilmuan sejarah Islam saya kira juga banyak sekali menjadikan hadis ini sebagai alat bantu untuk menganalisis sebuah objek studi di keilmuan lain, bidang lain. Kemudian hadis dikaji sebagai sejarah kenabian.
Dan yang terakhir hadis juga belakangan ini dikaji sebagai fenomena sosial budaya. Hanya saja dari sekian banyak macam pola studi hadis ya, ini tentu perkembangan masing-masing pola tadi itu tidak sama. Kita lihat di sana misalnya kajian sanad dan matan hingga hari ini saya kira masih sangat mendominasi, baik itu di lembaga pendidikan tinggi formal maupun non formal. Kemudian pemaknaan hadis ini juga masih cukup tinggi, kehujahan juga demikian. Nah, yang baru-baru ini muncul dan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Dekan. Mau di share screen lagi, Ustaz? Hilang tadi. Oh, baik. Itu adalah terkait dengan fenomena sosial kebudayaan. Baik, sudah kelihatan? Ustaz, Ya. Halo. tolong share screen lagi, Ustaz. Baik, baik. Sudah? Sudah kelihatan? Ini sudah saya share. Ya. Nah, Sedang jalan Ustaz. baik. Nanti Baik. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya studi hadis yang cenderung masih normatif, filosofis, yang memang ini banyak dikembangkan oleh sarjana muslim di Timur Tengah. Kemudian belakangan ini mulai bergerak menuju pola baru atau kalau mungkin kita sebut sebagai normal baru begitu ya dalam studi hadis. Yaitu ada pergeseran dari kecenderungan untuk mengkaji hadis secara normatif, kemudian bergeser menjadi kajian hadis secara empiris. Nah, ini yang belakangan kita kenal, misalnya salah satunya adalah dengan ilmu living hadis misalnya. Dasar pemikiran dari pergeseran ini atau pengembangan studi hadis empiris ini adalah yang pertama tentu berangkat dari ketidakpuasan terhadap kajian-kajian normatif atau keinginan untuk mencari satu hal yang baru yang mungkin sudah tidak atau sudah terlalu banyak ditemukan di studi normatif, maka ada keinginan untuk berpindah untuk melihat yang empiris, mengingat hal-hal yang sifatnya empiris ini masih jarang diperhatikan, padahal studi hadis itu pasti berkaitan erat dengan hal-hal yang sifatnya empiris. Nah, oleh karena itu, yang pertama dasar pemikirannya berawal dari kaidah dalam studi hadis normatif, yaitu bahwa segala yang dinisbatkan kepada Nabi adalah hadis Nabi. Ini adalah satu aksioma, satu kaidah yang bahkan sudah menjadi kebenaran umum saya kira. Ini semua yang dinisbatkan kepada Nabi ini biasa disebut atau diposisikan sebagai hadis. Namun perlu diingat bahwa tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi adalah sahih nisbatnya. Lalu kemudian di sini muncul ilmu kritik hadis, baik kritik sanad, ya, khususnya kritik sanad. Nah, kemudian tidak semua yang sahih nisbatnya adalah sahih matannya. Di sini kemudian muncul ilmu kritik matan. Sedangkan hadis yang sudah dipastikan kesahihan matannya ternyata juga demikian, tidak semua hadis yang sahih matannya adalah sahih pemaknaannya atau pemahamannya. Lalu kemudian di sini muncul ilmu ma'anil hadis atau ilmu fiqhul hadis atau ilmu fahmil hadis atau pemahaman hadis misalnya. Nah, ini yang umum sekali, sudah umum sekali dilakukan di berbagai lembaga, termasuk di Indonesia. Nah, belakangan hal yang masih belum mendapat perhatian dari berbagai macam akademisi hadis saya kira khususnya di Timur Tengah, itu adalah terkait dengan kaidah yang terakhir ini, yaitu tidak semua hadis yang sahih pemaknaannya atau pemahamannya adalah sahih pengamalannya. Kita tahu bahwa hadis Nabi itu bagi umat Islam dikaji tidak hanya sekedar sebagai wacana pemikiran belaka, melainkan dengan tujuan dia dijadikan sebagai pedoman untuk beramal, beragama. Nah, oleh karena itu
sebagai produknya tentu ada budaya nanti. Sebagai produknya ada fenomena-fenomena pengamalan hadis yang beragam sekali. Sayangnya pengamalan fenomena hadis ini tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari para ulama sekalipun. Padahal kita tahu bahwa ini adalah produk nyata dan tujuan terakhir dari studi hadis yang umumnya dilakukan atau yang normatif. Nah, kemudian sayangnya lagi pengamalan-pengamalan hadis ini, fenomena-fenomena pengamalan hadis yang ada di masyarakat ini tidak disikapi menggunakan ilmu hadis. Akibatnya adalah kita sering mendengar ada penyesatan ya, atau minimal pembid'ahan, bahkan hingga berujung pada pengafiran antar sesama muslim hanya karena perbedaan dalam memahami hadis, atau bahkan perbedaan itu kadang ada di level kritik hadisnya. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Padahal kita tahu tadi kronologinya, satu hadis misalnya itu sudah dikaji secara kritik hadis menggunakan keilmuan hadis. Matannya diteliti menggunakan keilmuan hadis, dipahami menggunakan keilmuan hadis. Namun sayangnya ketika menjadi sebuah produk, ilmu hadis tidak berperan apa-apa untuk mengevaluasi pengamalan ini. Ilmu hadis tidak berperan apa-apa untuk melihat hasil dari pemahaman, hasil dari kritik hadis yang ada. Nah, sehingga wajar kalau kemudian pengamalan hasil pemahaman hadis, hasil kritik hadis yang berubah menjadi pengamalan ini diambil alih atau disikapi secara aktif oleh misalnya ilmu akidah, penggiat ilmu akidah, akhirnya muncul ini bid'ah, ini bid'ah yang menyebabkan kepada kefasikan, ini bid'ah menyebabkan kekufuran, ini sesat dan sebagainya. Atau paling umum disikapi dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih, yang padahal ilmu fikih ini secara basis ontologisnya ada pada af'alul mukallafin, dalam konteksnya sebagai af'alul mukallaf. Sedangkan hadis ini konteksnya adalah masih dalam belum bersinggungan langsung sebenarnya dengan af'alul mukallafin yang secara spesifik begitu. Nah, disinilah pentingnya kita mengembangkan atau beralih dari studi hadis normatif menuju ke studi hadis yang empiris. Nah, selanjutnya kalau kita petakan lebih detail lagi terkait dengan dinamika pola studi hadis yang ada, di sini kami mencoba untuk memetakan menjadi empat segmen. Yang pertama yaitu ketika studi hadis masa klasik ini wacananya adalah wacana produksi dan otorisasi. Maka tema-tema yang sering muncul atau aktivitas studi hadis yang banyak dikembangkan di situ adalah aktivitas periwayatan secara natural. Ini sebagaimana para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Jadi ada orang beragama kemudian menyampaikan sebuah hadis didengar oleh temannya yang lain secara natural tanpa direncanakan, nggak ada silabusnya, nggak ada kegiatan KBM formalnya, begitu, terjadi secara natural begitu saja. Lalu kemudian periwayatan hadis secara personal tapi lebih terstruktur, cuma belum terlembagakan. Kita sering mendengar misalnya Imam Malik sebagai Najmul Hadis, bintangnya hadis. Nah, ini lebih sifatnya personal. Kemudian para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita belakangan juga begitu, banyak yang menyelenggarakan kegiatan periwayatan hadis secara personal melalui kegiatan daurah misalnya, atau kegiatan majelis taklim, khutbah dan sebagainya. Lalu kemudian pengumpulan hadis dan periwayatan secara komunal. Ini kalau dulu dalam masa-masa klasik biasa dikenal dengan madarisul hadis. Ada madrasah Hijaz, ada madrasah Kufah, ada madrasah nanti Mesir, ada madrasah Mawara an-Nahr dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya kira perlu juga dikembangkan. Belakangan ini seringkali madrasah hadis ini lebih posisikan secara geopolitik mungkin ya. Ada studi hadis barat, ada studi hadis timur, ada studi hadis timur tengah begitu, dan belakangan studi hadis Nusantara. Nah, ini adalah bagian dari madarisul hadis. Kemudian ada juga studi otorisasi hadis, rikhlaf fi thalabil hadis, hingga kepada pembukuan. Ini adalah tema-tema atau aktivitas studi hadis di masa-masa klasik yang
misi utamanya adalah produksi dan otorisasi hadis itu sendiri. Kemudian di abad pertengahan ini adalah abad formulasi, yaitu segmen kajiannya lebih mengarah kepada kritik sanad dan juga kritik matan hadis, autentifikasi hadis ya. Kemudian saintifikasi hadis, penyusunan ilmu hadis. Kita tahu misalnya Imam Ibnu Shalah. Nah, ini adalah sebagai pelopornya, meskipun sebelumnya sudah ada pendahulunya, namun sebagai peletak rumusan ya, atau formula ilmu hadis yang lebih baku di sini adalah Ibnu Shalah misalnya. Nah, kemudian pensyarahan hadis, nah, kita lihat syarah-syarah hadis itu kebanyakan ditulis di abad-abad misalnya ke 5 Hijriah, nah hingga abad-abad 1000, tahun-tahun 1000 Hijriah. Nah, kemudian belakangan lagi juga muncul indeksasi hadis yang ini kemudian melahirkan keilmuan takhrij hadis atau yang paling sering dipakai dalam kegiatan takhrij hadis. Ini berkembang di abad pertengahan. Kemudian muncul juga rekodifikasi hadis karena hadis sudah selesai dibukukan, disyarah juga sudah selesai, bahkan sampai dikanonisasi. Nah, maka para ulama bagaimana mengembangkan studi hadis? Maka banyak yang kemudian menyusun ulang ya, sistematika kitab-kitab hadis. Misalnya kita lihat ada Bulughul Maram, kita lihat misalnya ada Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan lain sebagainya yang itu merefer pada buku-buku hadis klasik yang sudah dikodifikasi oleh para mukharrij. Nah, kemudian disusun ulang dalam bentuk yang lebih praktis misalnya. Di periode modern fokusnya adalah kepada rekonstruksi, saya kira. Ada beberapa model kecenderungan rekonstruksi. Ada rekonstruksi yang ingin mengembalikan kajian hadis ke masa lalu, tapi ada juga rekonstruksi yang sifatnya membongkar total begitu studi hadis yang ada, dan ini dipelopori oleh para sarjana dari barat misalnya. Neokritik hadis, kritik hadis namun bentuknya sudah tidak seperti kritik sanad dan matan. Karena pendekatan yang dipakai bukan lagi pendekatan sanad dan matan, jarh wa ta'dil rijal hadis, melainkan pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan kritik sejarahnya. Rekonstruksi studi hadis yaitu ingin kembali kepada masa klasik, gerakan salafiyah, salafisme. Di sini ada gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini adalah upaya untuk merekonstruksi kembali studi hadis yang di fase modern ini. Nah, kemudian juga ada integrasi keilmuan, ada upaya untuk mengintegrasikan, karena memang ini sebuah keniscayaan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, tidak bisa dipisahkan. Lalu juga ada institusionalisasi studi hadis atau tadi disebut sebagai pelembagaan studi hadis. Studi hadis mulai masuk dalam perguruan tinggi, menjadi ada di sekolah-sekolah, ada pesantren hadis seperti pesantren Darussunnah ini. Nah, kemudian ada prodi-prodi ilmu hadis seperti prodi ilmu hadis di UIN Jambi salah satunya. Nah, kemudian ada kajian juga kontekstualisasi. Ini yang umum dilakukan dalam studi hadis modern. Nah, jadi mencoba untuk melihat bahwa produk-produk studi hadis yang muncul di abad klasik dan pertengahan ini sudah dinilai kurang relevan dengan perkembangan zaman, maka dipandang perlu ada kontekstualisasi dan penerjemahan hadis, serta belakangan kemudian muncul kajian tentang maqasid nabawiyah, yaitu bagaimana hadis dikaji tidak secara tekstual, namun lebih jauh dari itu bagaimana menangkap ya pesan-pesan inti maksud dari yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di fase kontemporer ini isunya adalah menyikapi isu globalisasi tentunya, dan yang kedua ada kecenderungan untuk melakukan reformulasi, yaitu keilmuan hadis yang sudah dibangun di abad pertengahan, yang sudah diupayakan untuk direkonstruksi di abad modern. Nah, kemudian ini dicoba untuk diformulasi ulang, karena memang ada fenomena-fenomena sosial dalam studi hadis yang baru, yang itu belum terakomodir dalam kaidah-kaidah studi hadis konvensional. Nah, di sini corak kajiannya cenderung kepada interdisipliner, yang mana salah satu bentuk kajiannya biasanya berupa menyusun ulang atau mengformat ulang batasan-batasan studi hadis, atau kita sebut dengan reshaping the boundaries of hadis studies. Kalau di awal tadi kita melihat batasan-batasan kajian hadis cenderung kepada sanad dan matan, bagaimana
Rasulullah dulu mengajarkan ya, ajaran-ajaran atau sejarah Islam pada masa awal. Namun kali ini dengan kajian interdisipliner atau reshaping the boundaries of hadis studies ini, batasan-batasan yang umumnya dipakai dalam studi hadis normatif ini menjadi paling tidak ya ditipiskan kalau tidak bisa ditiadakan. Nah, sehingga bagaimana kemudian studi hadis itu tidak melulu menggunakan kaidah-kaidah normatif, melainkan juga bisa hadis itu dipandang sebagai sebuah fenomena sosial, sehingga dikaji secara sosiologis, secara antropologis, bahkan juga dikaji secara saintifik ya, melalui uji laboratorium, melalui penemuan-penemuan teknologi dan sebagainya. Ini adalah model-model studi hadis yang paling mutakhir saya kira. Yang salah satu bentuk keilmuannya itu nanti diakomodir dalam ilmu living hadis. Nah, dan juga belakangan studi hadis juga di Indonesia khususnya lebih mengarah kepada wacana moderasi beragama. Nah, namun di sisi yang lain, studi hadis belakangan ini mengalami personalisasi atau deinstitusionalisasi studi hadis. Kalau tadi di modern itu ada pelembagaan, kali ini malah deinstitusionalisasi. Yaitu wujudnya di mana? Tempat fenomena ini di mana? Di media sosial. Kita lihat di media sosial tidak berlaku lagi otoritas-otoritas hadis. Kita tidak bisa lagi misalnya mengkaji hadis harus dari seorang musnid atau seorang muhaddits atau seorang ahli hadis, seorang profesor hadis. Namun bahkan studi hadis ini dilakukan oleh siapapun yang bahkan tidak bisa membaca teks hadis yang bahasa Arabnya. Nah, siapapun bisa melakukan itu. Nah, ini adalah satu fenomena baru, sehingga semua orang seolah-olah ingin menampilkan otoritasnya dalam studi hadis melalui media sosial ini. Nah, inilah yang kami sebut sebagai gelombang baru dalam studi hadis di era kontemporer ini, yaitu personalisasi studi hadis. Orang tidak lagi merujuk pada person-person otoritatif tertentu atau lembaga-lembaga otoritatif tertentu, namun lebih pada person-person yang ada. Di sini menjadi tantangan baru buat prodi ilmu hadis, buat para dosen ilmu hadis, para guru besar ilmu hadis, para mahasiswa ilmu hadis, bahwa keberadaan Anda sebagai institusi, keberadaan kita sebagai institusi studi hadis ini ketika di dunia maya boleh jadi menjadi tidak dianggap otoritatif atau tidak terlalu dipandang. Karena ada gelombang baru tadi, yaitu gelombang deinstitusionalisasi studi hadis atau gelombang personalisasi studi hadis. Nah, kita lihat misalnya bagaimana di Indonesia, kita spesifik di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan di Timur Tengah dan di Barat, tadi kami sebutkan di sana setidaknya sekarang mengerucut madarisul hadis itu menjadi 3 ini, Timur Tengah, Barat, dan Indonesia. Dulu ada India, namun di sini kecenderungannya mirip dengan di Timur Tengah dulu. Nah, kemudian di Timur Tengah kita lihat perkembangan paling mutakhir itu yang tidak didapatkan di Barat maupun di Indonesia adalah pengembangan aplikasi hadis, baik secara offline maupun online. Ini kita sangat hari ini ya pasti menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Misalnya Al-Hadithus Syarif, ada Maktabah Syamilah, dan aplikasi-aplikasi yang lain, atau di Google kita kenal misalnya Islam Web, ada aplikasi-aplikasi yang lain secara online bisa diakses dengan mudah. Ini banyak dikembangkan oleh para penggiat studi hadis di Timur Tengah yang paling mutakhir. Nah, kemudian yang belakangan lagi dalam bentuk printing, ini yang paling mutakhir dalam kecenderungan studi hadis mengarah kepada tasjir ulumil hadis, atau bagaimana menjadikan kitab-kitab hadis itu mudah dipahami, mudah dibaca oleh generasi milenial, maka disajikan dalam bentuk mind mapping atau syajarat gitu ya. Nah, selebihnya kajian-kajian di hadis Timur Tengah banyak trennya mengarah kepada tahqiqul makhtutat, yaitu mentransliterasi, mengalihkan aksara dari manuskrip kuno kemudian bisa menjadi
dibaca dengan mudah oleh generasi sekarang. Ini yang paling banyak, sehingga kalau kita lihat di perguruan tinggi Timur Tengah, ketika sampai jenjang S2, jenjang S3, kebanyakan kecenderungannya ketika menulis tesis atau disertasi adalah tahqiqul makhtutat, kajian filologis. Tentu ini tidak semua, namun ini menjadi tren di sana, dan itu adalah satu capaian tersendiri di Timur Tengah untuk kali ini. Kemudian di Barat, studi hadisnya cenderung kepada trennya kepada dating hadis atau penanggalan hadis. Ini sebenarnya format baru dari kritik hadis. Kritik hadis yang ada di umat Islam kebanyakan lebih mengarah kepada memastikan kesahihan sanad hadis, ini sahih atau tidak dari Nabi. Tapi dating hadis itu tidak berpretensi untuk memastikan sahih atau tidaknya dari Nabi, namun secara umum hadis ini muncul kira-kira pada masa siapa, atau hadis secara keseluruhan secara makro itu muncul pada era siapa. Nah misalnya, sehingga kesejarahan di sini lebih kepada hubungannya kepada otentisitas secara makro dan juga otoritas sebuah hadis, tidak menyangkut masalah hadis secara juz'i, hadis per hadis, gitu, kesejarahan hadis per hadis. Kemudian kritik sejarah kenabian, lagi-lagi kajiannya banyak kepada kajian kritis sejarah kenabian. Kemudian ada kritik sejarah hadis juga, ada kajian-kajian kalau di Timur Tengah atau di sarjana Muslim, kebanyakan kajiannya lebih pada melihat nilai-nilai atau ajaran-ajaran. Nah, kalau dalam hal ini di Barat cenderungannya adalah kajian sosiohistoris, ya, atau kajian antropologis nanti terhadap hadis-hadis Nabi. Terutama kajian-kajian masa lalunya, bagaimana sebuah hadis itu dipandang secara sosiohistoris, secara antropologis pada masa Nabi. Kemudian di Indonesia, kalau kita lihat ternyata perkembangannya berbeda jauh dengan yang ada di Barat dan Timur Tengah. Memang di sana ada kecenderungan, pertama kecenderungannya adalah meneguhkan wacana studi hadis terkini di Timur Tengah, yang sekaligus menjadi kritik studi hadis di Barat. Nah, ini biasanya kebanyakan kecenderungannya kajiannya normatif dan teologis, karena memang memperkuat kajian yang ada di Timur Tengah itu, kajian klasik juga. Nah, kemudian peneguhan wacana studi hadis di Barat, yang sekaligus seringkali menjadi kritik terhadap kajian yang berkembang di Timur Tengah. Nah, ini banyak kajiannya secara historis kritis. Nah, kemudian ada upaya mendialogkan. Nah, ini yang menarik di Indonesia, upaya untuk mendialogkan, menjamak, mengkompromikan antara model Barat dan model Timur. Misalnya Profesor Kamaruddin Amin bisa menulis isnad kumatan, ya, analisis itu. Jadi mengembangkan apa yang digagas oleh Profesor Motzki, namun sekaligus juga ingin mengembangkan apa yang dikembangkan oleh sarjana Muslim, salah satunya misalnya Al-Albani dan juga yang lain-lain. Kemudian ada hadis dan media sosial. Ini juga kalau kita lihat di jurnal-jurnal di Timur Tengah ini kurang mendapat respon. Atau kalau kita searching misalnya jurnal-jurnal Timur Tengah yang bidang hadis di media sosial tidak menarik buat mereka. Namun di Indonesia sekarang sudah banyak sekali buku-buku terkait dengan ini, ya, hadis dan media sosial. Penelitian jurnal juga demikian sudah banyak. Atau kalaupun belum benar jurnal, wacana-wacana dalam diskusi, seminar atau diskusi-diskusi kecil itu banyak sekali sudah mengarah kepada hadis dan media sosial. Nah, kemudian moderasi, yang seringkali moderasi ini menariknya menggunakan pendekatan maqasid. Nah, dan yang terakhir di sini bagian dari reshaping the boundaries of hadis studies tadi, yaitu living hadis. Nah, disinilah apa yang disampaikan oleh Profesor Ramli Abdul Wahid, Allah yarham. Beliau dalam penelitiannya itu menyatakan bahwa studi hadis sebelum abad 20 itu perkembangannya lambat. Meskipun ada beberapa penelitian yang menolak kesimpulan itu, namun lambat dalam yang dimaksud oleh Profesor Ramli itu adalah lebih kepada kajiannya kebanyakan kajian yang repetitif terhadap kajian-kajian yang ada di Timur Tengah. Ini kajian hadis, meskipun kajian lain, kajian tasawuf, kajian fikih di Indonesia itu cenderung berkembang pesat, bahkan tidak repetitif misalnya. Tapi kalau dalam studi hadis ini kebanyakan masih repetitif, menerjemahkan ke dalam bahasa lokal, vernakulasi, periwayatan secara
konvensional, ya kemudian kajian diroyah tapi masih normatif secara usul fikih, ya, lebih kepada itu. Kemudian di abad 20 ya, setelah ilmu hadis masuk ke lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi terutama, maka muncullah modul-modul diktat hadis, kemudian prodi-prodi hadis, pesantren hadis yang kajiannya sudah masuk ke dalam kajian kritik, kajian analisis, kajian tematik, penelitian. Nah, ini banyak dikembangkan di perguruan tinggi. Penerjemahan tidak lagi ke bahasa daerah, melainkan ke bahasa Indonesia, dan juga studi hadis di berbagai ormas, yang ini menjadi satu pola baru atau menjadi kecenderungan baru di Indonesia, atau madzhabul hadis yang ada di Indonesia. Kita lihat corak kajian hadis di NU misalnya berbeda dengan corak kajian hadis di Muhammadiyah, berbeda dengan corak kajian hadis di Persis, berbeda dengan corak kajian hadis di LDII, di Jamaah Tabligh, gerakan Salafisme dan lain sebagainya. Ini madzhabul hadis yang ada di Indonesia yang belakangan ini berkembang dan masih belum mendapat perhatian banyak dari para pengkaji hadis. Kemudian di abad 21 kecenderungannya mengarah kepada hermeneutika hadis, normatif filosofis. Ini sudah mulai multidisipliner. Kemudian digitalisasi hadis, di sini yang paling aktif dalam melakukan digitalisasi hadis untuk di Indonesia adalah Dr. Ahmad Lutfi Fathullah melalui pusat kajian hadisnya PKH. Nah, ini banyak memproduksi aplikasi-aplikasi hadis baik online maupun offline. Kemudian deinstitusionalisasi hadis tadi di media sosial, kemudian integrasi keilmuan hadis dan filologi hadis Nusantara juga banyak dikembangkan. Saat ini mulai dikembangkan oleh para filolog-filolog kita, dan ternyata di sana banyak sekali naskah-naskah hadis yang ditulis oleh para ulama kita di Nusantara ini. Dan terakhir sekali lagi yaitu living hadis. Nah, di sini yang terakhir adalah terkait dengan peluang dan tantangan perkembangan studi hadis di Indonesia. Saya sengaja mencoret kata di situ karena di Indonesia ke depan ini ada peluang besar, yaitu menjadi kiblat baru atau model baru studi hadis di dunia yang meramaikan kajian hadis di dunia. Entah itu disebut dengan studi hadis Nusantara atau dengan living hadisnya tadi, mengingat living hadis ini setahu kami dikembangkan ya baru di Indonesia. Di Malaysia belum begitu dikenal studi living hadis. Bahwa istilah living hadis memang sudah dikenal, namun sebagai sebuah bidang keilmuan, bidang kajian, penelitian belum mendapat perhatian besar di kalangan pengkaji hadis di luar negeri, baik di barat maupun di Timur Tengah. Di barat misalnya kita tahun 90 itu ada Barbara Daly Metcalf yang menulis living hadis in the Tablighi Jamaat. Namun sekali lagi itu baru sebatas penelitian, belum mengembangkannya menjadi sebuah bidang ilmu tersendiri yang menjadi bagian dari ilmu hadis. Nah, ini yang menarik di Indonesia. Nah, sehingga di Indonesia ini menjadi peluang besar untuk mewarnai studi hadis di kancah global. Ada dua yang bisa kita lakukan dalam rangka menyongsong kejayaan studi hadis di Indonesia, yaitu pertama melalui langkah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih. Kita mempertahankan tradisi keilmuan hadis yang sudah ada. Ini biasa dilakukan oleh Ma'had Ali Hadis. Saat ini yang secara formal menyelenggarakan Ma'had Ali yang menyelenggarakan studi hadis, setahu kami ada dua, yaitu di Darussunnah, Ma'had Ali Darussunnah International Institute, yang didirikan oleh Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub di Jakarta. Kemudian yang kedua ada Ma'had Ali Hasyim Asy'ari yang takhasusnya juga takhasus hadis. Nah, ini yang ada di Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Nah, kemudian yang bisa menjadi bagian dari tren muhafadzah 'alal qadimis shalih untuk studi hadis ini adalah filologi hadis Nusantara juga. Kemudian living hadis. Living hadis di sini kami mencoba untuk memetakan menjadi dua wilayah kajian yang besar, yaitu pertama as-sunnah al-hayyah, tradisi-tradisi yang menjadi produk studi hadis masa lalu yang hidup di Indonesia. Nah, ini perlu untuk distudi dan dilestarikan, melalui semangat muhafadzah 'alal qadimis shalih ini. Dan tentu dalam rangka menyongsong kejayaan ilmu hadis Indonesia di Indonesia ini,
kita juga harus melakukan terobosan al-akhdhu bil jadidil aslah. Sangat senang saya kira ketika mendengar prodi ilmu hadis yang mulai diresmikan oleh Kementerian Agama sebagai prodi yang terpisah dari ilmu Al-Quran atau tafsir hadis pada tahun 2012 hingga tahun ini 2020. Perkembangan yang kami dengar paling akhir, jumlah prodi ilmu hadis di Indonesia itu sudah mencapai 54. Dalam kurun waktu 8 tahun sudah ada 54 penyelenggara prodi ilmu hadis di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini satu capaian yang luar biasa. Ya, meskipun di beberapa perguruan tinggi prodi ilmu hadis ini relatif masih muda dan juga peminatnya masih belum sebanyak prodi ilmu Al-Quran. Namun misalnya di UIN Jakarta, UIN Jogja, saya perhatikan prodi ilmu hadis peminatnya cukup banyak, tidak kalah dengan ulumul Quran. Nah, yang paling menarik adalah ketika webinar Asosiasi Ilmu Hadis ASILHA kemarin, itu yang direkomendasikan itu adalah, rekomendasi webinarnya adalah perlu dibentuk fakultas ilmu hadis. Kalau ini terbentuk, maka tentu ini menjadi satu capaian yang luar biasa yang belum dicapai oleh negara manapun. Kita lihat misalnya di Saudi Arabia misalnya, ilmu hadis masih seperti di kita atau sama dengan umumnya, yaitu menjadi prodi, masuk dalam misalnya kuliah usuluddin. Di Mesir Al-Azhar juga demikian, hadis hanya sebagai prodi atau qism dalam kuliah usuluddin, fakultas usuluddin, sama dengan di Indonesia. Namun di Indonesia sudah mulai mewacanakan kemarin ini, tentu ini harus kita sambut dengan baik dan kita kaji terus, fakultas ilmu hadis. Nah, ini kalau menjadi satu fakultas tentu cakupannya akan lebih luas lagi dan lebih lebih mudah lagi untuk dikembangkan. Nah, kemudian dalam konteks ini juga ada living hadis yang bentuk kajiannya adalah ihya usunnah. Ini adalah kita patut sekali untuk ihya usunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam model-model yang inovatif, yang baru. Teknologi dan lain sebagainya, budaya. Tentu ini hal yang menjadi tantangan kita untuk menyongsong kejayaan studi hadis di Indonesia. Kemudian hadis dan media sosial ini juga masih belum mendapat perkembangan perhatian banyak, dan wacana global imported hadis studies. Ada gerakan mengimpor produk studi hadis dari luar yang entah itu dari mana. Namun kemudian di sini cukup meramaikan, yaitu berubah menjadi radikalisme misalnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi hadis, ya, bahwa studi hadis itu adalah studi tentang masa lalu yang membawa kita masa lalu yang sangat jauh, tapi juga mengantarkan kita kepada masa depan yang terjauh, sekaligus mengajarkan kita akan kekinian dan kedisinian. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ubaidi Hasbillah MA. Mudah-mudahan